Sistem gerak pada manusia. Tulang. Fungsi utama tulang bagi tubuh adalah memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita, melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, tulang tengkorak melindungi otak. Tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Pada jenis tulang tertentu, seperti tulang paha atau femur, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Berdasarkan jenisnya, tulang dibagi menjadi tulang rawan. Tulang rawan merupakan tulang yang disusun oleh sel-sel tulang rawan. Tulang ini bersifat lentur karena terdapat ruang antar sel tulang rawan. Tulang ini mengandung zat kapur dan perekat. Contohnya adalah ujung tulang rusuk, hidung, telinga, trakea, laring, bronkus, dan di antara ruas-ruas tulang belakang. Tulang keras. Tulang keras memiliki tekstur yang lebih padat dan bersifat keras daripada tulang rawan. Jenis tulang ini disusun oleh osteoblast atau sel pembentuk tulang. Terdapat banyak zat kapur di antara sel tulang keras dengan sedikit zat perekat. Contoh tulang keras adalah tulang kering, tulang lengan, dan tulang selangka. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah tulang pipa. Bentuk tulang ini panjang dan bulat dengan rongga di tengahnya seperti pipa. Contoh dari tulang pipa adalah tulang jari tangan, tulang paha, dan tulang lengan atas. Yang kedua adalah tulang pipih. Bentuk tulang ini gepeng atau pipih. Tulang pipih memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Contohnya tulang dada, tulang belikat, dan tulang rusuk. Yang ketiga adalah tulang pendek. Tulang yang berbentuk bulat dan pendek, contohnya adalah ruas tulang belakang, tulang pergelangan kaki, dan tulang pergelangan tangan. Anggota tubuh bagian tangan terdapat 6 jenis tulang, yaitu tulang lengan atas atau humerus, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulna, tulang pangkal telapak tangan atau karpal, tulang ruas jari atau falang, dan tulang telapak tangan atau metakarpal. Apabila dihitung, jumlah seluruh tulang tubuh manusia dewasa terdiri dari 206 tulang. Struktur tulang. Lekukan dan tonjolan pada tulang berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang pada tulang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Membran ini disebut periosteum. Pada periosteum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Membran ini juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada bagian bawah peristeum terdapat tulang kompak atau disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur, dan fosfor, serta serabut elastis.
Tulang spons dalam tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran-saluran itu terdapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sumsum. Sumsum merah tulang berada di daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons. Sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Ujung tulang panjang ditutup dengan suatu lapisan jaringan tebal, lunak dan lentur yang disebut dengan tulang rawan atau kartilago. Macam tulang berdasarkan bentuk dan ukuran. Yang pertama, tulang lengan atas, humerus, tulang punggung, vertebra, tulang ruas jari kaki, falang, tulang dada, sternum. Bagian-bagian tulang pada daerah kepala masing-masing: tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang rahang bawah, tulang tengkorak, tulang pelipis, tulang ubun-ubun. Tulang pada bagian badan bagian tengah terdiri dari tulang belakang, tulang dada dan rusuk, tulang bahu, tulang panggul. Rangka anggota gerak bagian atas terdiri dari 2 tulang lengan atas, 2 tulang hasta, 2 tulang pengumpil, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan 28 ruas tulang jari tangan. Rangka anggota gerak bagian bawah terdiri dari 2 tulang selangka, 2 tempurung lutut, 2 tulang betis, 2 tulang kering, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 tulang jari kaki. Proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau osifikasi. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium, sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Sendi. Sendi adalah tempat bertemunya 2 tulang atau lebih. Sendi yang tidak dapat digerakkan disebut dengan sinartrosis, misalnya sendi pada tulang tengkorak. Sendi yang dapat digerakkan namun terbatas disebut dengan amfiartrosis, misalnya sendi antar ruas tulang belakang. Sendi yang dapat digerakkan dengan bebas disebut dengan diartrosis. Macam-macam diartrosis antara lain adalah sendi peluru. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Contoh sendi peluru adalah sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, serta antara tulang pinggul dan tulang paha. Sendi engsel. Tipe sendi ini mempunyai pergerakan satu arah. Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Contoh sendi engsel antara lain adalah sendi-sendi pada siku dan lutut.
Sendi putar. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi pelana. Pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana disebut dengan sendi pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contoh sendi ini adalah pada pangkal ibu jari. Sendi geser. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Sendi geser juga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Ligamen. Pertemuan antara dua tulang diikat oleh ligamen sehingga sendi tidak dapat terlepas. Ligamen juga berfungsi agar sendi kita dapat bergerak dengan fleksibel. Ligamen adalah jaringan yang berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut liat yang mengikat tulang yang satu dengan tulang yang lain pada sendi. Pada sendi diartrosis, bagian ujung tulang penyusun sendi dilapisi oleh kartilago. Fungsi kartilago adalah menjaga agar tidak terjadi benturan antara gesekan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain yang menyusun persendian. Di dalam sendi tersebut juga terdapat cairan sinovial. Cairan sinovial berfungsi sebagai pelumas sendi. Otot. Otot merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar bisa bergerak. Otot bergerak secara kontraksi dan relaksasi. Ketika otot berkontraksi, maka ukuran akan memendek menjadi keras dan akan membentuk gelembung pada bagian tengah. Untuk mengembalikan tulang pada posisi awal, maka dibutuhkan relaksasi. Macam-macam otot. Yang pertama, otot rangka atau otot lurik. Otot ini mempunyai karakteristik antara lain biasanya melekat pada rangka. Otot rangka tergolong otot sadar. Yang kedua adalah otot polos. Otot polos mempunyai ciri otot polos tergolong dalam otot tak sadar yang berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot polos terdapat pada dinding lambung usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Otot ini berbentuk gelendong serta memiliki sebuah inti pada tiap selnya. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung hanya ditemukan di jantung. Mempunyai garis-garis seperti otot rangka, tetapi bekerja secara tidak sadar. Gangguan dan kelainan alat gerak pada manusia. Yang pertama adalah rickettsia. Rickettsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor, sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok seperti huruf O dan biasanya terjadi pada anak-anak. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan. Yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium.
Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Artritis. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Penyebabnya adalah metabolisme asam urat yang terganggu sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit dan sendi sulit digerakkan dan kaku. Upaya untuk mengurangi terjadinya artritis yaitu dengan mengonsumsi makanan yang seimbang. Fraktura atau patah tulang. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras. Jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit, disebut dengan fraktura tertutup. Fraktura terbuka terjadi jika tulang yang patah keluar menembus kulit. Fraktura juga dapat dibedakan berdasarkan kondisi tulang yang patah, yaitu miring, kominuta atau terpecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil, dan spiral. Kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kifosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit, misalnya TBC dan rickettsia, atau kebiasaan duduk yang salah. Lordosis. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Orang yang mengalami kelainan ini, pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan, rickettsia, atau karena kebiasaan duduk yang salah. Skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Skoliosis dapat disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk yang berposisi yang salah. Kesehatan sistem gerak manusia. Cara menjaga kesehatan sistem gerak manusia adalah meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang banyak mengandung kalsium diantaranya susu, kangkung, kedelai, dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Berjemur pada sinar matahari pagi karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dan makanan. Memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Makanan yang mengandung vitamin D diantaranya adalah telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang. Memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Aktivitas fisik seperti jalan kaki, jogging, tenis, menaiki tangga dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan cara duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak, tidak membungkuk. Saat tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi belakang tetap lurus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.